Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indra Wayuni, kelas EKIS 6H. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait ekonomi wanita berpendidikan, disparitas dan produktivitas kerja. Jadi, langsung saja. Kualitas SDM atau sumber daya manusia perempuan ini berarti secara fisik, mental, psikologi, dan talenta adalah dalam kondisi yang sangat baik. Nah, apabila prestasi pendidikan perempuan dalam kualitas yang baik, maka produktivitas perempuan di dalam bidang ekonomi ini dapat ditingkatkan sehingga perempuan mampu memberdayakan dirinya sendiri dan keluarganya secara lebih mandiri serta mampu mensejahterakan kehidupan secara optimal. Nah, kemudian sebelum kita mendeskripsikan kemampuan ekonomi wanita berpendidikan, tampaknya masalah disparitas gender di bidang pendidikan ini perlu dikaji secara lebih mendalam. Nah, mengapa demikian? Pada banyak negara, disparasi pendidikan ini masih secara gender. Artinya, akses pendidikan bagi kaum pria ini cenderung lebih besar ketimbang wanita. Fenomena ini cukup menyedihkan karena wanita mempunyai potensi besar untuk terjun ke sektor ekonomi produktif. Nah, benarkah demikian? Dari sudut pandang edukasi dominasi, pria atas wanita masih sangat menonjol, bahkan hanya di Indonesia saja. Jadi artinya sudah saatnya kaum wanita berpacu dan dipacu untuk memperoleh pendidikan setara dalam jumlah dan mutu pria. Adapun pendapat dari George Paschalopoulos pada tahun 1887 bahwa pakar ekonomi pendidikan dan World Bank dalam bukunya yang berjudul The Economic of Education, Varsity and Studies mengemukakan bahwa di daerah perkotaan, urban atau pedesaan di negara manapun, jumlah wanita ini penganggur jauh lebih banyak daripada pria. Nah, kondisi ini bertentangan dengan potensi internal kaum wanita yang sesungguhnya. Kemudian Paschalopoulos berpendapat juga bahwa wanita yang mampu mencapai pendidikan tertinggi, prestasinya dalam sektor usaha sangat luar biasa. Jika pendidikan dijadikan sebagai indikator, maka tenaga kerja wanita pada tahun 2003 pemerintah telah mengesahkan undang-undang ketenagakerjaan yang di dalamnya terdapat pula aturan mengenai pekerja perempuan. Namun pada kenyataannya penerapan undang-undang ketenagakerjaan tersebut ini belum maksimal. Maka implementasi undang-undang yang terhambat peraturan pelaksanaannya adalah salah satu dampak dari lemahnya pelaksanaan koordinasi antar instansi atau lembaga pemerintah. Kemudian pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut ini menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok ketenagakerjaan yang memberikan pengertian bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa. Nah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pengertian tenaga kerja wanita adalah seorang perempuan yang mampu melakukan kegiatan atau pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian jumlah pekerja perempuan di Indonesia juga semakin meningkat. Peran wanita dalam membangun ekonomi bangsa juga semakin diperhitungkan. Jadi bisa kita lihat bahwa data tersebut menyebutkan bahwa jumlah pekerja perempuan di sebagian besar daerah di Indonesia ini lebih dari setengah jumlah pekerja laki-laki. Begitu pula dengan permintaan terhadap tenaga kerja perempuan yang jumlahnya juga tidak sedikit. Bahkan secara keseluruhan jumlah tenaga kerja perempuan di Indonesia juga lebih banyak daripada laki-laki. Maka dari itu, pemerintah juga turut andil dalam membuat peraturan dan undang-undang yang dapat melindungi pekerja perempuan, sehingga para pekerja perempuan tersebut
sudah mendapatkan hak-haknya secara adil serta merasa aman dan nyaman dalam bekerja. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa kesetaraan gender ini sudah setara dalam hal bekerja. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.